Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi Wahabiyah. Sejarah Wahabiyah. Wahabiyah merupakan aliran atau gerakan yang dibangun Muhammad bin Abdul. Ia lahir di perkampungan Waya, kota terpencil di Saudi Arabia, pada 1115 Hijriah dan meninggal di Daria pada 1206 Hijriah. Dalam Kamus Mujahid Pagin 568 bagian adab, yang artinya Wahabiyah adalah suatu bagian dari fikroh Islamiyah dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1702 Masehi sampai dengan 1787 Masehi. Abdul Wahab ayahnya adalah ulama, bukan berpaham Wahabiyah. Latar belakang kelahiran aliran Wahabiyah berawal dari pertimbangan-pertimbangan yang didasari keyakinan-keyakinan bahwa keruntuhan Islam dan kelemahannya karena ada kebiasaan umat Islam sendiri yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan banyak perubahan-perubahan syirik yang tidak sesuai dengan ilmu tauhid yang menjadi tugas terpenting Nabi Muhammad SAW. Pada waktu ia diutus menghadapi suku bangsa jahiliyah Quraisy, penyembah berhala di Mekah. Oleh karena itu, perjuangan Wahabi yang terutama ditunjukkan untuk membina suatu ajaran tauhid yang kuat guna mengembalikan keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hanafi, Muhammad bin Abdul Wahab merupakan seorang ulama pembaru dan ahli teologi agama Islam yang mengetuai gerakan Salafiyah. Wahab dianggap sebagai ultra berbanding Salafi. Ia dianggap sebagai gerakan pembaru, bukan suatu manhaj. Beliau memperkenalkan semula undang-undang syariah di Semenanjung Arab. Beliau sangat dipengaruhi oleh Ahmad Ibna dan Ibnu Tamiyah. Selama beberapa bulan beliau merenung dan mengadakan orientasi untuk kemudian mengajarkan paham-pahamnya. Meskipun tidak sedikit orang yang menentangnya, antara lain dari kalangan keluarganya sendiri, namun ia mendapatkan pengikut yang banyak. Ajaran Wahabiyah muncul pada pertengahan abad ke-18 di Diria, sebuah dusun terpencil di Jazirah Arab. Di daerah Dajia, kata Wahab sendiri diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab. Pada tahun 1703 sampai dengan 1787 Hijriah. Laki-laki ini lahir di sebuah dusun kecil. Seseorang yang fanatik dan telah menikahi lebih dari 20 wanita, tidak lebih dari 4 pada waktu bersamaan, dan mempunyai 18 orang anak. Semasa belajar di Madinah, para gurunya merasa khawatir padanya karena sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan ekstrim yang menghujat para ulama. Ia belajar di Mekah di bawah bimbingan Muhammad Sulaiman dan Abdul Wahab, bapaknya.
Kemudian merantau ke Bazar dan ke Baghdad. Di Baghdad, ia menikahi seorang wanita janda kaya. Setelah istrinya wafat, ia pindah ke Kurdis, Hamlet, dan Isfana. Saat kembali ke kampung halaman, ia melihat masyarakat banyak melakukan perbuatan di luar syariah Islam. Contohnya, tawasul dengan pohon kurma yang besar, mengutulkan kubur pada sahabat, keluarga Nabi dan Rasul SAW. Ia mendengar kabar bahwa di Madinah terdapat orang-orang yang memohon pertolongan kepada orang yang telah wafat dan meminta selain kepada Allah SWT. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena itu, ia merasa terpanggil untuk mengambil mereka pada tauhid dan mengajarkan bahwa meminta itu harus kepada Allah SWT. Sebab hanya Allah yang maha kuasa dan maha pencipta. Selain Allah bersifat lemah. Abdul Wahab menyuruh kepada masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Namun, dakwah tauhid yang diseru itu menuai protes dari kalangan masyarakat setempat, sehingga ia harus pindah ke desa sebelah utara Riyadh. Dalam upaya memuluskan misinya, Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan keluarga kerajaan Muhammad bin Saud karena ia didukung penguasa. Lambat laun, pemikiran dan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk yang jauh dari Najd seperti Amir Muhammad bin Ismail Sanan. Menurut Ahmad Sarwat, Muhammad bin Abdul Wahab tidak menulis buku yang tebal dan berjilid-jilid seperti para buki atau para plus muslim. Ia hanya menulis beberapa risalah atau makalah pendek yang dikumpulkan menjadi kitab At-Tauhid yang kini menjadi rujukan para ulama. Di dalamnya terdapat larangan membuat bangunan di atas kuburan dan memasang larangan lampu di dalamnya. Kaum Wahab juga melarang orang melakukan tindakan yang menjerumuskan mereka pada kesyirikan, seperti melarang bertawasu dengan menggunakan nama orang soleh. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan karena keras dalam menyebarkan paham itu. Ketika masuk kota Tafsi pada tahun 1924, kaum Wahab melakukan penjarahan dan menyeret para hakim agama yang menolak paham Wahab dan juga membunuh mereka. Mereka juga meratakan kuburan Rasulullah dan menghancurkan kuburan para sahabat serta bangunan kuburan tokoh-tokoh sufi yang sering dikunjungi masyarakat. Perbuatan yang tidak terpuji ini dilakukan setelah kerajaan Arab Saudi berdiri dan mengambil paham Wahhabiyah sebagai mazhab resmi negara. Mereka tidak hanya menolak praktik dan ajaran sulf, bahkan menganggap sebagai bid'ah dan syirik. Memang ini konsekuensi dari sikap teologis Muhammad bin Abdul Wahab yang tegas dan dengan prinsip tauhid. Begitu juga dengan sikap taklif. Di kalangan umat Islam dianggap sebagai penyebab kemunduran Islam. Sikap radikal dalam menurunkan ajaran Islam, memurnikan ajaran Islam, Muhammad bin Abdul Wahab ini oleh sebab peneliti Islam disebut gerakan pembaru Islam. Namun dalam perkembangannya, sikap kritis itu tidak menular kepada pengikutnya. Mereka malah menjadi fanatik dan terjebak dalam taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Para ulama sunnah pun memberikan kritikan terhadap aliran Wahab ini. Di antaranya Abdullah bin Latif Safi menulis kitab Tarji Saiful Al-Jablid
Dan banyak sekali ulama yang juga memberikan kritikan terhadap ajaran Wahhab ini. Aliran Wahhab ini jika diruntut secara histori berasal dari pemikiran dan fakta yang dikembangkan oleh Ibnu Tayyim dan Ahmad bin Hanbal dengan dukungan pemerintahan Arab Saudi. Ajaran Wahhab cepat menyebar dengan prinsip lahirnya gerakan pembaru Islam Indonesia yang ditandai berdirinya Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Kaum Wahhabi mengklaim sebagai muslim yang berkelipat pada ajaran Islam yang murni. Mereka sering juga menambah diri sebagai muwahhidin yang berarti pendukung ajaran yang murni kan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah mazhab atau kelompok aliran Islam baru, tetapi hanya mengikuti seruan dakwah untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar. Menurut Hamda, munculnya gerakan Wahhabi tidak bisa dipisahkan dari gerakan politik, perilaku keagamaan, pemikiran, dan sosial ekonomi umat Islam. Mulanya Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di lingkungan Sunni pengikut mazhab Hanbali. Bahkan ayahnya, Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula guru-gurunya. Muhammad bin Abdul Wahhab memang dikenal orang yang haus ilmu. Ia berguru pada Syekh Abdul bin Ibrahim, Syekh Effendi, dan Ismail, dan juga Syekh Abdul Latif dan Syekh Muhammad Al-Falak. Di antara mereka yang paling lama menjadi guru adalah Muhammad Hayatsin dan Syekh Abdul Naj. Tidak puas dengan itu, ia pergi ke Syria untuk belajar sambil berdagang. Di sana ia menemukan buku-buku karya Ibnu Tayyim yang sangat ia idolakan. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab diusir dari tempat tersebut dan menuju ke sebuah tempat yang bernama Najd. Disitulah Abdul Wahhab bertemu dengan Abdul Aziz yang sedang memerintahkan diri. Beliau pun mendapatkan angin segar karena Abdul Aziz menaungi kehidupannya, bahkan menjadi pelindung dan pentirannya. Nasir Wahhabiyah dan keluarga kerajaan Saudi telah menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan sejak kelahiran keduanya. Bismillah yang telah menciptakan kerajaan Saudi, dan sebaliknya keluarga Saudi membalas jasa itu dengan menyebarkan paham Wahhabi ke seluruh penjuru dunia. Adapun ajaran dari faham Wahhabi adalah sebagai berikut. Di antaranya: 1. Kembali kepada ajaran Islam yang asli. 2. Prinsip yang berhubungan dengan masalah ketauhidan. 3. Tauhid rububiyah, yaitu pengakuan adanya Tuhan sebagai pencipta dan sebagai pemelihara apa yang diciptakan dari alam ini. 4. Tauhid yang lebih tinggi tingkatannya, karena dalam tingkat ini tidak hanya pengakuan terhadap pencipta alam semesta oleh Allah, tapi juga seluruh perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inti ajaran tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab antara lain: yang boleh dan harus disembah adalah Tuhan, dan orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya, karena meminta pertolongan bukan lagi dari Tuhan, melainkan dari syekh atau wali
dari kekuatan gaib, dan orang Islam yang demikian yang juga telah menjadi musyrik. Menyebut nama nabi, malaikat, syekh sebagai perantara dalam doa merupakan syirik. Meminta syafaat selain kepada Tuhan adalah juga syirik. Bernazar selain kepada Tuhan juga merupakan syirik. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran dan hadis merupakan kekufuran. Tidak percaya kepada qadar dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. Menafsirkan Al-Quran dengan takwil dan kafir. Secara umum, tujuan gerakan Wahabi adalah mengikis habis segala bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat dalam bentuk-bentuk menyimpangkan lainnya. Menurut penuturan Al-Ma'ruf K. Haji Sirot Abbas, praktek dan ajaran Wahabi ini di Mekah dan Madinah antara lain, semua objek pribadi selain Allah adalah palsu, dan siapa saja yang melakukan harus menerima hukuman mati dan dibunuh. 2. Orang yang berusaha memperoleh kasih Tuhan dengan cara mengunjungi kuburan orang-orang suci bukanlah orang-orang yang bertauhid, tapi termasuk orang yang musyrik. 3. Tidak boleh menyanyikan lagu dan melakukan bacaan Al-Quran, tidak. Dan yang keempat, tidak boleh membaca kitab-kitab sholawat. 5. Tidak boleh pelajari sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah sebagaimana dalam kitab dan sebagainya. 6. Kubah-kubah di atas kuburan para nabi, sahabat nabi berada di Malah, Mekah, di Baghdad, dan Hud di Madinah. Semuanya diruntuhkan, namun untuk kubah hijau yang disebut makam Nabi Muhammad tidak jadi diruntuhkan karena terlalu banyak yang protes dari kaum muslimin. 7. Perayaan Maulid Nabi awal dilarang karena termasuk bid'ah. 8. Perayaan Isra Mi'raj juga dilarang keras. Pergi ziarah ke makam Nabi dilarang. Yang dibolehkan hanya melakukan sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Berdoa menghadap makam Nabi juga dilarang. Berdoa dengan tawasul dilarang. Membaca dzikir tahlil bersama-sama setelah sholat dilarang. Membaca doa kunut dalam sembahyang sholat subuh, namun sholat tarawih 20. Imam tidak boleh membaca basmalah dalam permusalan surat Al-Fatihah dan juga tidak rakaat. Dilarang ziarah ke Mekah para wali Allah. Gerakan politik. Menurut Ali Musrin, kondisi politik wilayah Jazirah Arab pada zaman itu berada dalam kekuasaan yang terpecah, terlebih khususnya daerah Najdi. Perbuatan kekuasaan selain terjadinya sepanjang waktu, sehingga hal tersebut sangat berdampak negatif untuk kemajuan ekonomi dan pendidikan agama. Para penguasa hidup dengan mengutip dari rakyat jelata. Penguasa sangat marah bila ada kekuasaan atau gerakan dakwah yang dapat menggoyah kekuasaan mereka. Begitu pula dari kalangan tokoh adat dan agama yang biasanya memungut iuran dari pengikutnya, mereka tidak kehilangan sumber pemasukannya. Pada 1744 Masehi, aliran Wahabi berubah menjadi sebuah gerakan sosial politik. Abdul Wahab pun bersekutu dengan Muhammad bin Saud atau Ibnu Saud, pemimpin dinasti Saud pada awal abad ke-20. Persekutuan ini berhasil mendirikan negara Arab Saudi yang menerapkan Wahab sebagai paham resmi negara. Menurut John L. Spinell dalam evolusi dunia Islam modern, gerakan Wahab menjadi kekuatan keagamaan dan politik yang dominasi di Jazirah Arab pada sekitar 1746 Masehi, ketika Al-Saudi memadukan kekuatan politik dan ajaran Wahab. Satu demi satu kerajaan jatuh oleh serangan kekuatan Arab Saudi. Pada 1773 kerajaan Riyadh jatuh dan kekayaannya digabungkan oleh
Gandarwa dan Wahhab. Dengan jatuhnya Riyadh, sebuah tanah baru pun berdiri di Jazirah Arab yang mengantarkan periode pertama negara Arab Saudi dan memantapkan Wahhab sebagai kekuasaan agama dan politik terkuat di Jazirah Arab. Selama abad ke-19 dan awal abad 20 dewasa ini banyak prinsip Wahhab yang mengalir kehidupan hukum dan sosial di kerajaan Arab Saudi. Untuk kesimpulannya, Wahhabiyah merupakan aliran gerak yang dibangun Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia lahir di perkampungan Uyayyah, Najd, kota terpencil di Saudi Arab pada 1115 Hijriah dan meninggal di Dariyah pada 1206 Hijriah. Latar belakang kelahiran aliran Wahhab berawal dari pertimbangan yang didasarkan keyakinan bahwa keruntuhan Islam dan kelemahannya karena ada kebiasaan umat Islam sendiri yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan banyak perbuatan-perbuatan syirik yang tidak sesuai dengan ilmu tauhid yang menjadi tugas terpenting Nabi Muhammad SAW pada waktu ia diutus menghadap suku bangsa jahiliyah Quraisy penyembah berhala di Mekah. Oleh karena itu, perjuangan Wahhab yang terutama ditunjukkan untuk membina suatu ajaran tauhid yang kuat guna mengembalikan keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajaran dari faham Wahhabiyah adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah kembali kepada ajaran Islam yang asli, prinsip yang berhubungan dengan masalah ketauhidan dan tauhid Rasulullah. Sekian dari kelompok saya. Bila tadi dalam penyampaian ataupun dalam video tadi ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.